Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata kuliah metode perancangan program pertemuan 3 tentang tahapan pembangunan program. Ini adalah pokok bahasan kita. Kalau misalkan kita punya permasalahan yang solusinya adalah dengan membuat program, maka nanti permasalahan itu dibagi menjadi 3 komponen. Yang pertama adalah input, output, proses. Misalkan pada kasus menghitung volume bak mandi. Dari permasalahan kita bisa bagi menjadi inputnya adalah panjang, lebar, dan tinggi, outputnya volume, prosesnya volume sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Nah, outline solusi itu kita buat dulu sebelum program kita buat. Outline solusi ini dapat terdiri dari proses utama, subtas utama, struktur kontrol, variabel dan struktur record, atau logik utama. Contohnya misalkan menghitung volume bak mandi itu masuk proses utama ya, atau misalkan kasus menghitung luas segitiga. Jadi prosesnya apa-apa saja yang terdapat di dalam permasalahan tersebut, atau berbentuk subtas utama. Maksudnya adalah di dalamnya itu nanti ada semacam subprogram utama yang merupakan proses utama di dalam program tersebut. Misalkan pada kasus yang ini menampilkan kata UPSI sebanyak N, di mana N-nya itu ditentukan dari user. Langkah yang pertama adalah masukkan jumlah perulangan N. Kemudian kita punya subtas yang disebut dengan cetak, yang isinya adalah perintah-perintah, yaitu ulangi perintah berikut sebanyak N, di mana N adalah tadi sesuai dengan yang user input. Kemudian akan tampil kata UPSI sebanyak N. Kalau misalkan user memasukkannya 5 N-nya, maka kata UPSI akan tampil sebanyak 5. Jadi di sini intinya adalah adanya subtas di dalam permasalahan tersebut. Dibuat subtas dalam permasalahan tersebut. Yang ketiga, outline bisa berisi struktur kontrol ya. Jadi maksudnya di sini sebenarnya struktur decision, seperti yang sudah Anda pelajari di mata kuliah algoritma. Struktur program itu kan ada 3, ada struktur sequence, ada struktur decision, ada struktur looping. Struktur decision yaitu struktur yang di dalamnya ada statement if, atau bahasa Indonesianya jika. Nah, misalkan contoh kasus hitung diskon. Di situ ada proses masukkan nilai belanja. Nah, di sini ada struktur kontrol, yaitu baris 2 jika belanja lebih besar sama dengan 100.000. Nah, kemudian yang keempat adalah variabel dan struktur record. Jadi apabila di dalam outline-nya itu terdapat pendefinisian tipe record. Misal dalam C++ di situ ada kasus membuat tabel dengan struktur data array. Misalkan membuat tabel mahasiswa yang di dalamnya ada kolom NIM sama nama ya. Nah, di situ type def struct itu adalah pendefinisian record. Lalu pendefinisian tipe data, di situ nama tipe datanya dalam MHS. Kemudian di situ ada variabel DTMHS bertipe MHS. Nah, perlu diketahui bahwa tipe data MHS ini adalah tipe data bentukan atau tipe data yang didefinisikan atau dibuat oleh programmer. Artinya selain int, float, char, string, bool, tipe data yang sudah disediakan dalam C++, kita bisa mendefinisikan tipe data sendiri. Contohnya adalah dengan menggunakan struct. Yang kelima yaitu logik utama atau mainline. Dalam outline solusi kita bisa menuliskan hanya berupa logika utama. Seperti misalkan gini, kita mau membuat suatu program yang nanti dapat melakukan pencarian sebuah nilai atau pencarian data dengan metode pencarian biner. Nah, kalau di mata kuliah algoritma kan ada beberapa metode pencarian data ya. Ada metode pencarian linier atau sequential search, ada pencarian biner atau binary search. Contoh ya. Nah, di sini langkah-langkahnya kita tidak rinci, hanya menyebutkan logika utamanya saja. Misalkan kalau dalam pencarian biner, itu yang pertama adalah datanya dulu mana yang mau dicari. Jadi kita input data-data. Langkah yang kedua yaitu
urutkan data-data yang diinput. Nah, di sini tidak ada rincian bagaimana cara mengurutkan data yang diinput. Karena kalau misalkan kita pakai metode seperti yang pernah dipelajari mata kuliah algoritma, kan pengurutan data ada namanya pengurutan insertion, kemudian insertion sort, ada quick sort, ada bubble sort. Nah, tapi di sini tidak disebutkan. Yang penting data harus diurutkan. Kenapa? Karena dalam metode pencarian biner, data itu harus terurut. Nah, setelah data diurut tanpa menyebutkan misalnya situ dengan metode apa atau bagaimana caranya atau langkah-langkahnya, logika utama berikutnya adalah masukkan nilai yang dicari. Kan kita mau melakukan pencarian. Nah, terus user nanti menginput, memasukkan nilai yang mau dicari mana. Langkah yang keempat adalah lakukan pencarian metode pencarian biner. Di sini juga tidak perlu disebutkan langkah-langkahnya gitu. Jadi cuma logika utamanya saja. Kemudian yang kelima adalah tampilkan hasilnya. Nah, outline solusi dapat dituliskan dengan cara seperti ini. Mana bagian input, mana bagian proses, bagian output. Kalau dituliskan dalam bentuk seperti ini, maka nanti pengembangannya ke dalam algoritma akan lebih mudah. Programmer itu tidak perlu lagi melakukan analisa mana input, mana proses, mana output, karena di bagian desainnya itu sudah ditentukan, ya, udah dipisah mana input, mana proses, pada output, sehingga nanti pada pembuatan program akan lebih mudah, ya. Nah, terus setelah kita buat online-nya, kita implementasikan ke dalam algoritma. Nah, pembuatan algoritma ini sebenarnya agak dekat dengan tujuan bahasa pemrogramannya. Jadi bahasa pemrograman yang akan nanti digunakan dalam pembuatan programnya itu apa, itu sedikit banyak akan pengaruhi algoritmanya. Contoh di sini misalkan menggunakan bahasa pemrograman C++ ya, maka di situ mirip seperti bahasa pemrograman C++. Seperti yang di pertemuan sebelumnya, bahwa algoritma itu kalau kan ini membuat algoritma kan ada dua cara ya, ada menggunakan pseudocode atau menggunakan flowchart. Nah, ini menggunakan pseudocode. Kalau kita menggunakan pseudocode, maka ada 3 bagian, yaitu judul, deklarasi, dan deskripsi minggu lalu, pertemuan sebelumnya. Setelah kita buat dalam bentuk algoritma, maka kita melakukan pengujian terhadap algoritma. Nah, di sini kita bisa melakukan pengujian dengan 2 teknik ya, test plan atau dash check. Jadi kalau test plan itu fokus pada nilai input dan output, sedangkan dash check itu menekankan pada nilai variabel dan logika. Ini adalah tahapan pengecekannya. Nah, kita lihat apa perbedaannya antara dash check dan test plan ya. Misalkan kita ambil kasus yang menghitung volume bak mandi. Karena test plan ini lebih menekankan pada data, maka kita dalam tabel itu sediakan dulu datanya seperti tabel yang sebelah kiri. Nah, nanti itu adalah inputnya, kemudian outputnya di tabel sebelah kanan. Jika misalkan panjang yang kolom data 1 ya, kalau panjangnya 3, kemudian lebarnya 1 ke bawahnya, kemudian tingginya 2, maka lihat di bagian output data 1 hasilnya 6. Nah, terus kalau data 2, jika panjangnya 2, lebarnya 1,5, tingginya 1, maka data 2. Yang kedua adalah dash check. Nah, kalau dash check tadi lebih menekankan pada nilai variabel dan logika penyelesaian masalahnya. Jadi di situ kita ikut sertakan langkah-langkah di dalam algoritmanya seperti baca P. Nah, di situ ada 2 data ya. Data yang pertama misalkan kalau panjangnya 3, kalau lebarnya 1, kalau tingginya 2, maka hasilnya 6. Data yang kedua kalau panjangnya 2, lebarnya 1,5, kemudian tingginya 1, maka outputnya sama dengan 3. Setelah dibuat algoritma, maka diimplementasikan ke dalam bahasa pemrograman. Nah, ini kita menggunakan bahasa pemrograman C++. Kalau nanti Anda bisa coba sendiri ya di komputernya masing-masing.
Setelah pengkodingan, maka program dapat dijalankan pada komputer. Pengujian harus dilakukan beberapa kali, jadi jangan cuma sekali menginput data. Setelah berhasil, maka pengujian selesai. Kita harus memasukkan beberapa data. Seperti tadi di contoh dash check dan test plan itu kita memasukkan 2 data. Bahkan sebaiknya lebih dari data untuk memastikan bahwa semua data-data yang mungkin kita masukkan, kayak misalkan bilangan bulat, atau misalkan kita input bilangan pecahan, atau mungkin kita input bilangan negatif, kita akan bisa mengetahui nanti outputnya benar atau salah. Yang terakhir adalah dokumentasi dan pemeliharaan program. Nah, kalau program sudah dibuat, maka kita dokumentasikan dengan baik, karena mungkin nanti program itu akan memerlukan pemeliharaan, perbaikan, atau pengembangan. Demikian untuk pertemuan 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.